Pemirsa, padatnya komuter lain di jam pulang kantor membuat napas para penumpang terasa panjang. Ya benar, memang harus panjang. Berdesakan, berdiri berjam-jam menjadi gerak yang tak terpisahkan dari rutinitas perjalanan pulang. Dan di stasiun Sudirman, setiap detiknya adalah perebutan ruang dan waktu. Di balik setelan kantor yang rapi, ada rasa lelah yang harus ditekan untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan ruang di gerbong kereta. Para pejuang kereta ini merupakan pulang kerja tak hanya untuk sampai di rumah, tetapi perjuangan fisik yang luar biasa di tengah keterbatasan di sarana stasiun yang ada. Saya, Kesia Butar-Butar, dan juru kamera, Hardat Suhandi, akan mengajak Anda untuk menembus jalur tersibuk di ibu kota. Ketika jam sibuk, di dalam rangkaian komuter lain, ruang gerak hampir tak tersisa. Para penumpang berdiri saling berhimpit, sebagian terlena dalam buaian musik dari gawainya. Sebagian lain terlihat memejamkan mata, mencuri waktu istirahat di tengah padatnya ruang gerbong. Stasiun Sudirman menjadi ujian kesabaran ketika penumpang berusaha masuk dan keluar gerbong yang sudah penuh sejak awal. Beginilah potret sehari-hari para pejuang kereta saat jam pulang kantor. Sebagian perjuangan telah dilalui ketika badan sudah mendapat ruang dalam gerbong. Tetapi sebagian lain baru dimulai ketika pintu gerbong tertutup dan kereta mulai menggerakkan rodanya. Di dalam gerbong inilah ratusan manusia dengan berbagai watak dan isi kepala diantar menuju stasiun tujuan mereka. Perjalanan antar stasiun menjadi waktu rehat yang sangat berharga bagi mereka yang tengah bertempur dengan lelah. Sekejap mata terpejam untuk mengisi ulang asa dan semangat untuk kembali berjibaku di stasiun tujuan. Pemirsa, saat ini saya sudah sampai di stasiun Manggarai, titik nadi pertemuan ribuan manusia. Di belakang saya, lautan manusia sudah mulai mengular untuk bisa keluar dari peron 3. Di jam kritis seperti ini, pemirsa, stasiun Manggarai menjadi ujian kesabaran luar biasa. Peron sempit dengan kedatangan kereta yang kondisinya sudah penuh sesak, sehingga menciptakan resiko yang besar mulai dari sesak nafas hingga jatuh pingsan karena kelelahan. Para penumpang mengaku harus bertahan dan menyesuaikan diri demi bisa sampai ke tujuan. Kepadatan penumpang tetap menjadi tantangan utama. Desak-desakan, berdiri lama, hingga harus menahan lelah sudah menjadi bagian dari perjuangan para pengguna komuter lain setiap hari. Untuk mengantisipasi kelelahan hingga keluhan kesehatan penumpang, PT KAI Komuter menyiapkan pos kesehatan di stasiun. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan penumpang yang membutuhkan penanganan awal. Oke, untuk kami himbau ya untuk para penumpang untuk selalu menjaga kondisi kesehatan fisiknya, terutama pada jam-jam sibuk di pagi hari ataupun sore hari. Kerap kali pengguna-pengguna yang masuk ke pos kesehatan kami itu rata-rata dengan keluhan seperti pusing, terus sakit perut, setelah mual-mual. Kami ada petugas kesehatan di Poskes yang selalu siaga, itu selama operasional kereta komuter lain. Kemudian ada petugas keamanan yang memang mereka mobile di area stasiun. Jadi ada misalnya terdapat penumpang yang sakit atau segala macam, biasanya langsung dibawa ke pos kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan awal. Perjuangan para komuter di setiap langkahnya tidak hanya butuh kekuatan fisik, tetapi wajib punya kekuatan pengendalian psikis dan emosi juga, terutama bagi para pemula. Oh, capek sih, apalagi kalau sebenarnya sama aja sih jam berangkat atau pulang kerja. Kalau pagi kan kita pengen ngantuk kan, pengen dapat tempat duduk biar sampai kantor tuh seger. Kalau pulang kita udah lelah sama aktivitas sehari-hari, apalagi kalau kerjanya mobile, pengennya juga masuk gerbong juga kan langsung duduk. Jadi rasanya capek sih. Alhamdulillah bagus karena kita
intervalnya kayaknya kalau jam-jam office hour kayak gini kayaknya masih 10 atau 15 menit sekali kereta, itu pun masih padat. Kalau memang lebih banyak gerbong yang lewat nih yang buat numpang kita, itu sih bagus ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Prabowo. Survive di kereta sih yang pasti dijalanin aja, semangat. Yang penting kita niatnya karena kita lagi kerja, jadi niatnya ibadah aja. Jadi tetap semangat jalaninnya. Tapi kalau buat bisa masuk ke gerbong dengan duduk, bisa dapat duduk, itu harus hafalin titik pintu berhentinya. Nah kita udah harus di samping tuh. Kalau udah dapat, udah kita langsung masuk. Tapi pastikan utamain yang keluar dulu. Gitu. Bagi para komuter lawas alias yang telah bertahun-tahun berjibaku, banyak hal yang berat sekarang telah menjadi makanan sehari-hari. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai menikmati segala rintangan yang terjadi di setiap perjuangan menggunakan komuter lain. Karena saya memang pejuang di kereta, jadi saya rasanya senang-senang aja ya. Pokoknya nikmatin, bersyukur ya, fasilitasnya bagus sekarang. Jadi desak-desakan juga nggak apa-apa, oke semuanya. Oh senang banget ya, karena kan untuk mengantisipasi kepadatan pada saat jam kerja ya kan. Karena kalau jam kerja, kalau saya berangkat jam kerja itu, aduh kasihan banget ya, perempuan-perempuan semua pada desak-desakan. Saya bersyukur banget, alhamdulillah. Mengantisipasinya dengan jam kerja. Yang lihat jam kerja di jam berapa, berangkatnya lebih awal gitu. Jadi ya nggak ada masalah, kalaupun memang agak terlambat ya itu udah resiko ya, dan semuanya harus dinikmatin aja, enjoy kok. Ya sama-sama. Padatnya komuter lain masih menjadi realita yang harus dihadapi para pejuang kereta setiap hari. Di tengah upaya peningkatan layanan, harapan penumpang sederhana, perjalanan yang lebih nyaman dan manusiawi. Kepadatan yang kita saksikan sore ini bukanlah sekedar statistik harian, melainkan cerminan daya tahan ribuan penumpang yang mencari nafkah di ibu kota. Harapan besar kini disuarakan oleh para penumpang yang mendambakan penambahan kereta tambahan. Mereka berharap kata manusiawi bukan sekedar hal yang sulit digapai dalam bertransportasi. Karena para pejuang kereta, perjalanan pulang bukanlah sekedar tiba di rumah setelah lelah bekerja, melainkan perjuangan untuk tetap aman dan selamat hingga kembali ke pelukan keluarga. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Hardat Sohandi, TV One mengabarkan.